kita besar-besar. Rasakan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersorak karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Saudara bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia sampai garis hidup kami, sampai akhir hidup kami. Kami mau setia mengiring Yesus. Terus angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Biar hati kami melekat, biar hati kami semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu berikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau selalu berikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Kau berikan kami sukacita yang melimpah-limpah melalui segala badai hidup, masalah dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap setia, kami boleh terus berjalan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami ya Bapa.
Biar Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hati, sehingga kami boleh terus mengenal Engkau dengan baik, dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, kita 3 kali haleluya. Bersemangat ya. Saya lihat jemaat di tempat ini, jemaat yang bersemangat dalam Tuhan ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini udah 100 orang. Ya. Saya percaya jika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, maka Tuhan hadir ya. Karena kita antusias. Daripada lemes-lemes ya. Malaikat di surga mau bawa berkat gak jadi balik lagi. Ibaratnya ya. Tapi kita adalah orang-orang yang terus bersuka cita, bersemangat dalam Tuhan. Tadi pujian tadi sangat indah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Waduh, indah banget ini. Saya nggak janjian ya dengan saudara di tempat ini, tapi pujian ini sesuai banget dengan tema khotbah saya hari ini ya di gereja GSPDI ini. Saya percaya Tuhan mau ada pesan Tuhan, ada Tuhan mau berkata apa kepada kita semua pada siang hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang saudara miliki dan saya bersehati, bersaut-sautan ya. Memang pada bulan ini saya tuh ngelayat orang sampai 3 kali. Tiba-tiba aja ada teman baru usia 42 tahun meninggal ya. Sakit. Ada juga kemarin mertua adik meninggal. Ini belum lama yang bikin kita kaget. Pagi-pagi udah di WA. Si Maria, suamiku udah meninggal. Saya bilang Tuhan Yesus, jam 6 pagi dikabarin. Dia itu sahabat suami saya gitu. Dia umur 62, suamiku 60. Saya kabarin suami juga kaget saudara. Dadakan ya. Sakit apa? Saya bilang gitu. Jantung Ci katanya ya. Jadi saya bilang memang Ci, adik saya juga dia udah 4 kali dalam bulan ini. Ada sepupunya dari suaminya juga meninggal ya. Jadi bulan ini kok banyak ya yang meninggal. Saya sama adik saya ngobrol gitu ya. Ya saudara ya. Jadi kita pada akhir zaman ini ya, kita harus siap sedia ya. Nggak tua, nggak muda loh saudara. Kemarin khotbah juga waktu jam 6 pagi Sabtu kemarin tuh. Saya ikut jam doa pagi 300 orang. Jam 6 sudah tutup, saya jalan jam 4:30 saudara. Dari ke Grandfield jauh juga kan. 300 orang tutup close. Kalau gedor-gedor pintu udah nggak bisa, tutup. Doa pagi 300 orang saudara. Pendetanya ngobrol. Khotbah juga. Dia belum lama saudaranya. 30 tahun meninggal saudara. Dadakan lagi. Waduh saudara, saat ini banyak sekali yang membuat hati kita tuh kayak gentar ya. Kok Tuhan cepet ya, banyak ya yang dipanggil Tuhan ya. Jadi saya diingatkan Tuhan dengan satu firman dalam Ayub 1 ayat yang ke-21 saya bacakan ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kita lahir di dunia ini telanjang, gak bawa apa-apa. Saudara ada yang udah pakai baju, udah pakai anting. Kalau cewek, bayi cewek gak ada, telanjang saudara. Sehelai baju pun gak ada yang dibawa ya ke dunia ini. Demikian juga nanti pulang. Ya, kalau pulang masih di dalam peti, pakai jas ya kan? Kalau kita melayat, pakai jas, pakai bunga ya kan? Make up juga biar cakep cantik ya. Tapi sesungguhnya di alam roh gak bawa apa-apa juga ya kan, telanjang karena nanti bajunya lapuk ya kan, tubuhnya dimakan cacing ya, gak ada yang dibawa.
Ya saudara, jadi kita sebagai anak Tuhan harus ayo bersiap-siap. Jangan hanya saudara berpikir oh nanti rapture, nanti baru pengangkatan, kita masih lama. Ada juga yang bilang, Cimaria gak usah rohani-rohani banget deh, mendingan kita hidup kayak orang dunia aja deh. Nanti kalau udah tua baru tobat katanya. Kalau kesempatan ya, kalau nggak sempet lagi, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba kecelakaan, amit-amit ya, tiba-tiba ditabrak, saudara, ya kan? Nggak ada kesempatan untuk bertobat, nggak ada kesempatan untuk merubah sikap, merubah hati, merubah diri, ya. Itu akan masuk dalam kerajaan maut, kerajaan neraka kekal. Jadi kita pada hari ini harus lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Siap gak siap? Harus siap. Siapkan apa sih? Hati kita. Bereskan, bersihkan. Jangan masih ada hati-hati sampah-sampah ya. Kesemarahan, kesombongan, iri hati, suka jelekin orang, curigaan, ya. Apalagi kepahitan. Ya, kalau bentrok sana, bentrok sini tuh ujungnya kepahitan. Ada juga sampai kepahitan dalam keluarga bisa bercerai. Ya saudara, kalau ke gereja, gua nggak mau ke gereja lagi, ke tempat Pak Boy. Kenapa? Mulutnya gini tuh kan, ya kan? Jadi kepahitan. Ya, hati-hati, kita jaga mulut, jaga hati, saudara, jaga pikiran. Apalagi udah senior pelayanan, ya kan? Harus benar-benar, saudara. Jadi kita pada akhir zaman harus bersihkan, ya. Seperti kemarin juga saya melayat ya. Bukan melayat sih, dia hampir sebulan lebih dulu di ICU. Itu udah selang. Nah kemudian saya bilang, aduh kasihan ya, umur berapa. Jadi adik saya punya mertua, udah umur hampir 90 tahun. Udah putih, udah selang. Aduh, saya bilang kasihannya Tuhan, doain aja biar cepet pulang. Dia umur 70 tahun baru terima Yesus loh. Puji Tuhan loh, karena anak-anaknya udah Kristen, anak cucu mantu udah Kristen. Papa, mama, ayo percaya Yesus. Nanti kita ke sorga, papa, mama kemana? Katanya. Akhirnya ikut mau, saudara. Terima Yesus, dibaptis umur 70 tahun. Masih dikasih umur panjang, 90 tahun. Ya, saya nengoknya juga, aduh melas Tuhan, kasihan ya. Karena udah pasang selang-selang di bolong ini ya, masang oksigen, rayaknya banyak. Aduh, udah nggak sadar lah gimana ya kalau ICU ya. Kita bilang Tuhan biar inilah, saya sih bilang ya sama adik saya kan ipar-iparnya gitu, udah relain iniin apa namanya, papi mau jalan-jalan, mau pulang-pulang, jangan ada yang diberatin gitu. Gak bisa, keluarga di sini mah pengennya ngumpul terus katanya, kalau bisa lama di bumi. Ya, tapi kasihan kalau udah sakit-sakitan, saudara ya. Iya udah bolak-balik. Pas terakhir katanya pulang ke rumah, ada cicinya, maksudnya iparnya ya, suaminya punya cici itu, nangis kejer, kayak orang pelepasan kali ya, kayak bapaknya mau pulang kali ya. Itu pelepasan tuh, ikatan batinnya terlalu kuat. Ada orang kan ke keluarganya terlalu seret gitu loh, ya. Apa ada juga duitnya terlalu seret tuh, ada juga megang duit, megang anak, megang bapak, sayang banget lah gitu, saudara ya. Melebihi Tuhan itu jangan. Ada yang suami istri terlalu deket banget. Saya beberapa kali lihat loh, ada temen ya. Jadi suaminya pulang berapa bulan meninggal, istrinya juga ngikut. Berapa kali tuh saya perhatiin. Karena apa, kayak Romeo Juliet, saudara. Cinta banget suami istri. Cinta banget gitu, gak bisa terpisahkan lah, saudara. Ya kan? Boleh benar suami istri saling mengasihi, tapi jangan terlalu mengasihi lebih dari Tuhan, itu gak boleh, saudara. Ya ini juga nih, mertua ceweknya adik saya pingsan, saudara. Waduh, saya bilang kasihan juga deh Tuhan. Itu umurnya juga udah 90, saudara. Dua-duanya. Waduh, ini mah jangan-jangan nanti pulang juga nyusul, saya bilang gitu ya. Waduh, gubrak-gubrak katanya petinya. Jangan, kenapa ditinggalin saya, digubrak-gubrak petinya. Aduh, saya bilang jangan deh, jangan, kata anaknya, mami jangan, relain ya saudara. Ya kalau memang mau pulang doa aja biar ngikut dah ya ke Firdaus ya kan. Nah yang anehnya lagi ya, ini kira-kira 2 minggu sebelum mertua adik saya meninggal, adik saya cerita sama saya, waktu dia di rumah suaminya kan ICU terus giliran jaga.
sama saudara-saudaranya kan, dijaga tuh. Entar hari anaknya 6, 5 apa 6, pokoknya gantian. Nah, adik saya di rumah, tiba-tiba ada suaranya bilang gini, "Ming, gua jalan dulu ya," katanya. Ih, suara siapa itu? Suara papa mertuanya. Kedengaran sama adik saya. Padahal suaminya lagi di ICU jaga, belum meninggal. "Papa jalan dulu ya," itu suaranya kayak lagi sehat katanya. Penuh sukacita suaranya. Itu kayak udah kasih tanda ya. Jadi ICU, jadi koma, kagak bisa ngomong, gak bisa ini. Tapi itu suaranya mungkin dari roh ke roh ya. "Ming, papa jalan dulu ya," katanya gitu. Jadi si Aming itu adik saya punya suami gitu. Ya, udah dikasih tahu tuh ya. Makanya orang yang hidupnya dekat sama Tuhan tuh dikasih tahu ya, terus juga nggak mengagetkan, dan juga udah ada persiapan hati. Makanya cicinya yang deket banget, sayang banget sama papanya, udah lepasin, udah nangis gegerungan, udah itu namanya pelepasan, udah lepasin. Besoknya nggak nyampe 2 hari pulang, saudara. Padahal kalau diterusin di rumah sakit itu berapa puluh juta, itu udah ratusan juta loh saudara, nggak pakai BPJS ya. Ya mungkin anak-anak yang berada yang bayar ya kan. Itu saudara, kasihan. Saya mah bukan soal duitnya juga sayang. Ratusan juta. Ya mendingan bagi-bagi aja buat orang susah. Tapi kalau sayang sama orang tua mah ya dibelain dah. Dong bayarin ya kan semuanya. Jadi kita belajar dalam hal ini ya. Kita ini lahir telanjang, gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa sih yang kita bawa. Kita ini bawa apa yang kita kerjakan di bumi. Melayani Tuhan, menabur, memberi, membagi jadi berkat. Itu mengumpulkan harta yang kekal di surga. Yang memuji, menyembah Tuhan. Saudara sampai tadi bilang dapat mahkota. Ya, sampai akhirku menutup mata, ada mahkota kekekalan yang Tuhan sediakan. Jadi selama kita masih ada hidup sekarang ini, kejar apa? Kejar kebaikan, kekudusan, pertobatan. Mari kumpulkan, masih ada waktu, kumpulkan harta yang kekal di surga. Karena kita ini gak bisa bilang, gue kapan meninggal, ya gak ada satu yang tahu, saudara. Ya kan? Saudara tahu hari kematian saudara? Ada yang tahu saudara hari kematian saudara? Gak ada yang tahu. Tapi ada beberapa orang dikasih tahu dulu, dikasih tanda-tanda ada, ya saudara. Jadi baiklah, kita pada akhir zaman ini dikatakan ya, ini ada ayatnya yang bagus juga saya bacakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Ya, bukan gak boleh ke rumah pesta, bukan gak boleh kita merayakan ulang tahun, acara perkawinan atau pesta, bukan yang gak boleh. Tetapi lebih baik ke rumah duka. Ada orang yang takut lihat mayat, ada orang yang takut ke rumah duka. Padahal kita gak usah takut, kita juga akan sama. Ya, masuk dalam peti, masuk dalam tanah, dikubur. Apa yang perlu kita takutkan? Gak ada, saudara. Hai maut, di mana sengatmu? Gak ada. Orang Kristen gak boleh takut lagi akan kematian. Ya, orang Kristen gak boleh lagi ketakutan. Aduh, gue ntar mati gimana? Ntar gue mati kemana? Nah, itu imannya belum kuat, belum kokoh, belum ngerti. Ya, jadi kita jangan takut, adalah satu kebahagiaan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya juga begitu rindu, oh Tuhan, kapan ya aku berjumpa dengan Tuhan? Nanti setelah kita meninggal, setelah kita pulang ke surga, kita bertemu Tuhan Yesus face to face, muka dengan muka, saudara. Ya, jadi kita lebih baik ke rumah duka, disitulah akhir kehidupan. Ya. Nah, sekarang akhir kehidupan orang yang meninggal di rumah duka itu, sekarang yang diobrolin apa, saudara? Ya, tentang yang meninggal ini selama hidupnya. Ya, oh orang ini baik nih, suka berderma. Oh, orang ini kaya. Oh, orang ini banyak anaknya. Oh, orang ini melayani Tuhan. Ya, banyak ceritanya, saudara ya. Tapi kalau yang meninggal orang yang jahat gimana?
banyak istrinya. Ya, jadi omongan juga ya saudara. Itu yang mati itu istrinya ini 3. Pas di kuburan baru ketahuan 3. Tadinya 1, saudara. Ya, karena apa? Karena di gereja melayani, ya. Padahal pas waktu dikubur dia istri mudanya datang sama anaknya, saudara. Ya nangis, itu siapa ya? Bawa anak kecil. Ada loh. Ceritanya ada loh. Adik saya punya bos, ya kan? Itu pas meninggal ada perempuan cantik bawa anak kecil. Ini saya istrinya, ini anaknya loh, saudara. Hah, istri tuanya kaget. Lama ini nggak ketahuan, saudara. Ya kan, aduh saudara ya. Coba saudara, kalau di ujung kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, banyak yang cerita-cerita negatif, banyak cerita-cerita hal-hal yang jahat tentang orang yang meninggal itu, gimana saudara? Ya kan? Wedi, malu ya saudara keluarganya, dan juga mungkin nggak masuk surga walaupun dikubur secara Kristen, ya, oleh pendeta yang beri penghiburan, khotbah di rumah duka. Ya kan, ini yang meninggal sudah dibawa ke Firdaus. Belum tentu saudara rohnya ke Firdaus. Ternyata berzinah, ternyata dia masih korupsi, ternyata dia suka nempelengin istri tua, ya kan? Istri muda disayang-sayang, ya saudara ya. Hati-hati, bukan semua orang Kristen masuk surga, bukan semua pendeta masuk surga, gak jaminan. Ayo kita bersihkan hati kita, diri kita, pikiran kita, semuanya hidup dalam kekudusan, kebenaran. Jadi kita sudah siapkan sewaktu-waktu Tuhan jemput, kita nggak ada yang tahu. Pada waktu kesandung jubrak di depan, saya ada kesaksiannya. Saya punya teman, dia pelayanan di Tiberias sama Papa Riaji. Pernah dia tampil di TV. Tiberias kan dulu suka ada tampil di TV kan. Nah dia kesaksian teman saya ini. Nah karena saya dengan dia itu ada join bisnis ya, jual-jualan panci, presto apa semua. Saya kan juga jual bahan-bahan kue. Jadi kita kerjasama berapa tahun. Dia cerita, Cimaria, ini sahabat lama ya, udah nggak ketemu lagi. Cimaria, aku tuh lagi pusing, bingung. Kenapa? Saya bilang, saya ini ikut melayani Tuhan. Saya ini on fire loh, rohnya kuat, semangat orangnya, ibu-ibu, makanya saya. Suami saya ini suka main perempuan, tapi suaminya itu dosen. Jadi mainnya itu sama mahasiswa. Waduh, bilang. Jadi setiap kali dia berhubungan, mungkin sama perempuan-perempuan banyak lah ya. Jadi setiap kali berhubungan sama suaminya ini, dia ke dokter. Kena sakit raja singa apalah. Saya nggak ngerti. Nah, sipilis kali ya. Saya nggak ngerti, katanya gatel istrinya ini. Kasihan deh, punya anak 1. Dia tuh bilang, udah bertaubat udah ke gereja, udah gini. Orangnya keras, auban, saudara. Tapi istrinya nggak mau cerai loh. Salut loh saya. Kan firman Tuhan berkata jangan bercerai. Padahal suami itu sering berzina. Sampai sakit sipilis istrinya kalau kena nular nih, kalau sekali berhubungan kena, dia harus ke dokter gitu. Tapi dia nggak minta cerai loh, saudara. Kalau orang yang udah keras hati ya, susah dibilangin, susah bertobat, Tuhan tuh makin kerasin kayak Firaun, ya. Udah tahu tulah datang ke Mesir, masih nggak mau lepasin bangsa Israel, makin keras, Tuhan tambahin kerasnya. Saudara tahu meninggalnya, saudara? Jatuh dari motor Gojek, dia dari komplek ke depan, jatuh dari motor, meninggal. Tuh, meninggal dalam dosanya. Apa masuk surga? Walaupun dilayani secara Kristen, belum tentu rohnya. Dicomot sama setan. Tuh, ya. Jadi kita, ayo jangan kerasin hati kalau Tuhan udah panggil hidup benar, hidup kudus. Bersihkan diri lagi, minta ampun lagi, minta maaf lagi sama orang. Saya juga mau dikoreksi, saya juga mau lebih lagi bebenah diri, saudara. Apa ya Tuhan yang masih kurang, apa ya Tuhan yang masih belum saya kerjakan. Kita lakukan maksimal. Ya, nggak tua, nggak muda, saudara. Bisa sewaktu-waktu dipanggil. Udah siap belum? Ya. Kita nih yang ubanan, aduh kok nggak dipanggil-panggil ya. Yang muda udah dipanggil. Ada orang yang capek hidup. Udah ubanan, udah hidup susah, udah umur, nggak dipanggil-panggil, umurnya panjang.
Jadi aneh juga, ada yang masih muda-muda, yang masih umurnya masih kita kira panjang, ternyata saudara pendek, saudara. Yuk kita baca lagi Wahyu 20 ayat 11. Ini bagus banget ya. Aku bacakan aja ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab tuh. Ada kitab, kita punya buku di sorga, dicatat loh saudara. Jangan kira saudara salah berbuat dosa, Tuhan nggak tahu, ada buku catatannya. Ada CCTV sorga nih. Hati-hati saudara, ada buku nih. Ya, dibuka nih buku kehidupan kita nih. Apa yang terjadi nih? Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri depan tahta Allah. Lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Tuh. Jadi kehidupan masing-masing ada catatannya Tuhan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kalau kita dosa masa lalu kita sudah minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, darah Yesus yang menghapus. Tapi hasilkan buah pertobatan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan kembali ke kubangan babi lagi. Ya, saya juga kadang banyak orang sekeliling kita nih, udah dah, putus dah, jangan main-main sama cowok-cowok begitu. Saya bilang udah tinggalin. Masih ada suamimu, balik ke suamimu. Balik lagi. Ya, seperti babi kembali lagi ke kubangannya, kotor. Ya kan babi kan seneng kotor, air kotor. Kembali lagi ke dosanya. Seperti anjing. Sudah tahu anjing? Udah muntah, dijilat lagi muntahnya. Sudah, sebagai manusia gimana? Enak kan? Nggak mungkin kan? Itu anjing. Anjing-anjing, tukang-tukang sihir tuh, nggak, pejinah-pejinah tuh di Wahyu nggak akan masuk kerajaan Allah. Saudara nggak tahu kan anjing-anjing apa? Ya di Wahyu ada tuh anjing-anjing gak masuk kerajaan Allah. Emang bukan anjing ukuk-ukuk yang lucu, bukan. Anjing itu manusia yang kembali lagi ke dosanya. Udah muntah dijilat lagi. Udah berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi. Itu ya. Dosa apa sih saudara? Koreksi diri. Di hati Roh Kudus suka ngomong, hati nurani suka ngomong, kamu jangan gini, kamu salah ngomong. Ya Tuhan, salah ngomong, ampuni Tuhan. Minta maaf ke orangnya. Ya, pikiran yang jahat, pikiran yang porno dalam nama otak nih, jangan dikuduskan dengan darah Yesus. Jangan pikirannya pikiran najis, pikiran kotor. Sukanya nonton di HP nih cewek-cewek yang cabul-cabul, porno-porno. Ada saudara. Ya hati-hati kita ini. Jangan sampai iblis itu memberi pencobaan supaya saudara jatuh dalam dosa. Ya. Mari saudara, akhir zaman ini kita ini bebenah diri, bersih-bersih lagi. Nggak sempurna, kita belum sempurna, masih bisa jatuh, bisa. Tapi jangan terus di kubangan, bangkit lagi. Ya, aduh Tuhan, kok kayaknya nih saya jatuh lagi dalam dosa. Tuhan, bangkit lagi, never give up. Tuhan ampuni saya mau minta tolong Roh Kudus tuntun, hidup benar, hidup kudus. Ya, jangan pernah menyerah. Saudara bilang jatuh bangun dalam dosa boleh, jangan tenggelam, jangan di kubangan. Bangkit, saya juga pernah mengalami jatuh bangun hidup dalam gak benar. Bangkit, hidup benar, hidup kudus. Sampai kita bisa dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Masa lalu udah biar berlalu. Ya kan, banyak orang punya masa lalu yang gak baik. Makanya saudara, nanti yang mendahului kita masuk kerajaan sorga apa? Yang bekas-bekas pelacur, bekas-bekas pembunuh, bekas-bekas pejinah tuh. Nah, masuk kerajaan sorga saudara. Kita yang tunduk manis pelayanan di gereja belum tentu masuk sorga kalau hatinya gak benar. Ya, masih nyimpan dosa, masih melakukan dosa saudara. Ya, mari kita pada akhir zaman ini, Tuhan inginkan kita hidup benar, hidup kudus. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha mulia. Kita baca lagi di dalam
Wahyu ayat 20 ya, lanjutnya tadi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke lautan api. Jadi Tuhan itu ada catatannya, buku catatan kehidupan kita, ya kan? Ini siapa boy dicatat nih masuk kerajaan surga. Semua perbuatannya ditulis, dicatat. Semua dosanya juga dicatat. Tapi pada waktu penghakiman tahta Allah, ada dakwaan iblis, ini nggak bisa apa boy masuk surga. Iblis bilang dia sudah begini, sudah berbuat dosa. Iblis kan penuduh, pendakwa. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Tidak, dia anakku. Sudah dihapus oleh darahku. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dosa-dosa sudah dihapuskan. Maka Allah Bapa bilang, hakim yang adil, silahkan masuk dalam kerajaan surga. Ya nanti ada tahta pengadilan Allah. Ada buku kehidupan yang dibukakan. Ada catatan-catatan kita. Ya. Oleh sebab itu, ayo saudara, jangan kita ini merasa, kematian. Sampai ada juga yang bilang, benar nggak sih adanya sorga, adanya neraka, saudara? Masa di sini ada nggak yang masih meragukan? Ada sorga nggak sih? Ada neraka nggak sih? Ada nggak yang masih meragukan? Apa udah yakin sorga ada, neraka ada? Pernah suatu hari ya, saya juga kadang memikirkan, sorga gue belum lihat, neraka gue belum lihat juga. Ini menurut Alkitab benar nggak, saudara? Belum ke sana juga. Tapi suatu hari saya melayani orang, ada yang kesurupan, saudara. Kesurupan, kerasukan setan, saudara. Setan ada ternyata. Nah, berarti Tuhan juga ada. Itu saya pakai logika juga, Tuhan kasih hikmat. Kalau setan ada, Tuhan ada. Kalau sorga ada, neraka ada. Sesungguhnya neraka itu buat setan, buat Lucifer, buat malaikat Tuhan yang jatuh, Lucifer. Itu tempatnya di dalam lautan. Ya, lautan api yang menyala-nyala itu tempatnya setan. Tetapi setan ingin merebut manusia untuk bawa barengan. Kenapa? Setan itu benci sama Tuhan. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya diambillah ya manusia-manusia sebanyak-banyaknya untuk berbuat dosa, ikut mengikuti setan, dan akhirnya ke dalam maut, kekekalan. Ya, saudara, kemarin teman suami saya meninggal, saya tanya, udah dalam Tuhan belum? Udah percaya Yesus. Terus tapi meninggalnya katanya dibakar. Ya, orang Kristen boleh nggak dibakar tuh mayitnya? Ya kan? Tergantung. Kalau saya perhatikan, yang Protestan masih boleh. Yang kita Betel gini Pentakosta nggak boleh, tanah kembali ke tanah, ya kan? Tapi kita nggak usah pusingin dah. Yang penting rohnya ini masuk surga apa masuk ke neraka. Dia udah hidup benar, hidup kudus belum? Dia udah bertobat belum? Dia udah terima Yesus belum? Itu aja yang terpenting. Mau mati dibakar kek, mau mati nyemplung di laut kek, di sini ada laut menyerahkan orang-orangnya. Ya, mau mati kecemplung pesawat nih, cemplung ke dalam laut, mati di bawah dimakan ikan-ikan, saudara. Ya kan? Apalagi yang dikremasi, ditabur, dilarung di laut. Nanti laut menyerahkan orang-orang yang untuk diadili. Ya. Jadi saudara, kita nggak tahu kematian kita seperti apa. Kematian kita akan caranya bagaimana. Ada yang sakit dulu, ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang tiba-tiba jantung. Ya. Nih cerita lagi ya kemarin ini ya, tahun 2019. Mama saya tuh 74 tahun apa 75 ya, 74 ya meninggalnya. Dia udah capek hidup ya, anak-anak udah semua inilah mentas lah gitu ya. Udah capek hidup, mama pengen pulang. Saya bilang, "Mama, doa aja sama Tuhan." Makanya kalau orang minta pulang, lama pulangnya. Saya bilang, enak ya, mama saya suka ngomong gini, enak ya kalau pulang meninggal tuh kayak orang tidur, katanya gitu. Kayak orang tidur, katanya nggak berasa sakit apa-apa. Nah saudara, mama saya tinggal di Polres ini, Koko saya Blok E.
Dia pagi-pagi udah mandi bersih. Emang tiap pagi dia suka mandi bersih, air dingin jadi seger. Direbusin singkong sama ubi sama koko saya. Mak, jam 10. Dia udah mandi, dia masuk kamar, dia lihat koko saya lihat jam 10. Mak, ini ubi singkong udah direbus nih. Udah matang, mak makan gitu kan. Kagak keluar-keluar saudara, mama saya datang, koko saya masuk ke kamar, ya kan? Mamanya udah meninggal saudara. Meninggalnya tahu saudara, nih tangannya begini. Kakunya tangannya begini, mata masih lihat ke atas saudara. Jadi kayak ada yang sambut loh saudara. Ya, ada yang nyambut kita. Matanya ke atas, begini kakunya. Mungkin udah lama berapa jam nggak tahu ya koko saya ya. Sampai dilurusin lagi di rumah duka, dilemesin lagi. Ya, jadi hati-hati saudara, ada yang nyambut. Kalau meninggalnya mukanya serem, nah yang nyambut siapa saudara? Kalau nyambutnya sambil, waduh, ya kan, haleluya. Mama saya kan suka nyanyi, suaranya bagus. Udah begini angkat tangan, indah banget meninggalnya saya bilang. Benar seperti yang dia mau, meninggal kayak orang tidur. Kok saya nggak tahu dia pulang, saudara. Ya, kalau udah waktunya mama pulang, kalau belum waktunya udah aja bersukacita aja. Jadi mama saya tuh suka ke gereja-gereja. Nggak setiap hari Minggu, namanya orang tua nggak ada kerjaan. Ntar ada Senin ada komsen, ntar Selasa ada kom ibu, ntar Rebo ada lansia, diikutin. Mau Protestan, mau Betel, mau Pentakosta, Metodis, ntar dijemput-jemputin nenek-nenek tuh kebaktian saudara. Ya, jadi harus cinta ibadah, Amin. Cinta Tuhan, deket Tuhan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan harus hati itu mendekat sama Tuhan. Ya, jangan jauh. Lagi kerja lagi acara apa lagi kegiatan apa hati selalu melekat sama Tuhan. Terus kemudian papa saya mah udah lama meninggalnya, hampir 30 tahun lalu. Itu meninggal di Blok C sini juga, Pak. Koko saya kan tinggal di Blok C sini. Itu pulang saudara sama kayak mama saya disambut begitu. Cuma matanya kayak melihat sesuatu, melihat malaikat yang menyambut, saya percaya. Begini tangannya. Terus ditutup. Papa saya kan hamba Tuhan, pendeta. Sekolah Alkitab dulu pernah jadi hamba Tuhan, saya pernah tinggal di pastori dulunya ya. Papa saya mah udah tua, 65 tahun meninggalnya. Ya. Jadi kita ayo hari kematian itu lebih dekat daripada yang saudara bayangkan. Ya. Jadi kita harus hidup benar, hidup kudus. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Allah tidak bisa dipermainkan. Jika saudara menabur yang jahat itu akan saudara terima. Kalau nggak bertobat, ujungnya maut. Ya, demikian juga kesehatan, jaga, jangan makan samcen, sate kambing, akhirnya stroke. Nanti stroke, nyalain Tuhan, gue udah melayani Tuhan, gue udah nyumbang gereja nih, kok kasih saya sakit gini-gini ya, saudara. Jangan nyalain Tuhan, nyalain diri sendiri. Kenapa nggak jaga makanan? Ya udah ada tua. Sekarang saudara tahu nggak? Muda tua nggak kira tua loh, saudara, kena stroke, kena diabetes. Saya kemarin sampai kaget ponakan saya kerja di Malaysia, pulang sini sakit, saudara tahu diabetesnya sampai 700 anak muda 27 tahun. Saya bilang aduh Tuhan Yesus tolong, hati-hati, nggak tua nggak muda sekarang makanan banyak gula manis tuh. Hati-hati ya, jangan kita menabur yang jelek. Taburan tuh gak hanya perbuatan, makanan kita masukin, taunya jadi penyakit, saudara. Kita gak bisa panjang umur untuk melayani Tuhan ya saudara ya. Oleh sebab itu, ayo ya, ayat yang baca lagi 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ya. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Saudara nanam singkong, dapat singkong. Saudara nanam buah mangga, dapat buah mangga. Saudara nabur yang baik di mana aja, nanti suatu saat kembali taburan kita, ya.
saudara berbuat jahat, tuh taburannya. Nggak mendidik anak dengan benar nih, dari kecil nggak mendidik anak dengan benar. Ada tuh orang dia dari kecil, oh kamu mah hebat, kamu bener, ya dari kecil suka jahatin temen, jahatin tetangga, oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Saya pernah lihat begitu loh, dibelain abis sama mamahnya, saudara. Harusnya mah jangan begitu, kita pukul, ada tongkat hajaran, tongkat didikan, ya saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup baik, hidup benar. Anak saya 3 saya didik dengan baik. Kalau nggak bener-bener mami pukul, mami hajar. Kalau udah gede, udah remaja mah mana bisa kita gebotin lagi, nggak bisa. Kecil saya pukul, cucu sekarang. Nakal-nakal saya kerem. Makan dilepeh. Sentil nih. Saya bilang gitu. Jadi harus ada didikan ya, ada didikan Tuhan juga. Jadi mari saudara, saat ini kita nggak tahu kapan kita pulang, ya. Harinya kita nggak ada yang tahu, ya. Siap nggak siap? Siapa tahu di antara kita nih ada yang pulang duluan, bisa, bukan nggak mungkin. Ya, udah siap belum? Udah percaya Yesus belum? Udah hidupnya dekat sama Tuhan belum? Suatu hari Tuhan jemput, kita sudah siap. Ya, jangan sampai kita pulang masih ada simpen dosa, simpen kemarahan, simpen kepahitan, simpen banyak sampah di hati, ya. Beresin, dibuang, ya. Kalau sampah di rumah saudara berbulan-bulan, berminggu-minggu sampah di rumah, gimana saudara? Bau kan saudara? Datengin tikus, datengin kecoa, didatengin laler saudara, ya kan? Dibuang, semua sampah dibuang, ya. Hati kita juga begitu, dibuang, ya. Ampuni, lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Sekarang ke depan bersama Yesus. Amin. Lebih dekat sama Tuhan, peka, lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan sampai hari kematian itu membuat kita menjadi celak, ya, menjadi hal-hal yang tidak baik, ya, negatif, saudara. Ya, kemarin terakhir saya waktu saya ini mertua saya, dia jatuh terus ke ICU. Dia sebelum meninggal itu mau minta dibaptis. Kita mau melayani tapi keburu dia jatuh, masuk ICU. Katanya darah tingginya naik gitu. Saya melayani, saya pulang ke Kudus loh. Suami saya kan orang Jawa. Saya datang, saya doain, saya tumpang tangan, saya ajak ngomong, walaupun itu ICU ya, selang-selang ya. Rohnya itu dengar loh saudara. Bisa nangis loh kita datang loh saudara. Ya, itu orangnya belum meninggal, rohnya masih ada di situ. Jadi saya bilang, mama kan udah mau dibaptis, mau percaya Yesus. Mama ini ingat, panggil nama Tuhan Yesus. Sekarang mama di lembah bayang maut, mama panggil Tuhan Yesus. Jangan panggil yang lain. Jadi kita ngomong. Walaupun dia nggak ngomong lagi, udah ICU, saudara. Saya tahu hari kematiannya dia beberapa hari kemudian, roh saya ngomong ini, mama hari ini pulang. Bener siangnya ditelepon dari rumah sakit, mama udah meninggal tuh, ya. Jadi kita jadi menantu yang baik, ya. Jadi anak yang baik, ya. Jangan jadi orang yang jahat, ya. Kita ini harus berbuat baik, ya. Orang dunia aja bisa lebih baik dari kita. Kita jangan kalah. Orang Kristen tuh harus lebih baik dari agama lain. Orang Kristen harus lebih baik daripada orang-orang dunia. Kenapa? Kita udah diselamatkan, kita udah dibenarkan, kita udah diampuni dosa-dosa kita. Sebab itu berbuat baik, menyatakan Tuhan kita yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Kita harus menyatakan kepada orang lain bahwa Tuhan kita baik dengan apa? Perbuatan kita yang baik. Gimana orang lihat Tuhan lu siapa? Tuhan lu mana? Tuhan lu jahat ya? Lu jahat, Tuhan lu jahat ya? Nah, bisa dibilang gitu. Kalau kita punya Tuhan yang baik, nyatakan kebaikan kita melalui hidup kita. Orang-orang Kristen itu harus lebih baik dari orang dunia. Di samping kita mengumpulkan harta yang kekal di sorga, dengan perbuatan baik kumpulin harta loh. Ya, bukan berbuat baik supaya masuk surga, jangan salah, bukan. Berbuat baik menyatakan Tuhan kita baik, kita mengucap syukur Tuhan sudah selamatkan kita, kita berbuat baik. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, hasilkanlah buah pertobatan.
Kalau nggak ada buah pertobatan, berarti lu belum bertobat. Ya, ada buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah pekerjaan tangan kita. Ya, lakukan semuanya dengan baik. Bekerja, aduh, udah setua ini Cimaria, udah ubanan mau kerja apa zaman sekarang. Apa aja yang di tanganmu lakukan. Saudara tahu KFC? Itu umur tua baru berhasil seluruh dunia tahu KFC. Itu udah tua, makanya kalau mama saya nih dulu fried chicken ya, bilang ke cucu, Popo pengen beliin dong itu ayam bapak tua, ayam bapak tua, ayam bapak tua siapa? Saya bilang, oh KFC, itu kan tua, berjanggut, beruban. Itu ternyata ada sejarahnya, saudara bisa lihat. Dia di usia 60 ke atas baru berhasil dalam pekerjaannya, bikin fried chicken sampai mendunia, sampai KFC itu saudara. Ya, jadi kita sampai masa tua kita bisa tetap berbuah, menghasilkan. Nggak apa-apa, jangan Mang Muda jangan kalah, yang tua juga jangan kalah saudara ya. Tetap bekerja, bisa dari pekerjaan kita bisa memberi, menabur apa. Kayak kemarin ya, saya kan ngurus cucu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya pulang ke rumah saya. Ada aja yang pesan kue ya, bikin aja. Ntar ada saudara yang lagi kekurangan, ini lagi butuh kacamata, duitnya kepake, nggak apa-apa. Kita bekerja masih bisa memberi, menabur. Bagi keluarga yang masih kekurangan, teman-teman kita yang masih membutuhkan, bener nggak? Ya kan? Ayo jangan andelin manusia, andelin Tuhan. Tuhan bukakan pekerjaan atau apapun yang bisa lakukan, kerjakan. Aduh, ini nih, gue bikin ini, coba deh lu tolong jualin. Nah, banyak teman-teman jualan, mau nggak? Kalau di Lampung ada yang jualan jengkol, ada jualan kolang-kaling, ada yang jual macam-macam saudara. Ada aja yang beli, tuh kan? Ya saudara, apa aja jangan malu-malu saudara. Ya. Selagi kita masih bisa berkarya ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kita lahir telanjang, pulang pun telanjang. Nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bisa sombongin maksudnya ya. Dan juga dikatakan kumpulkanlah harta yang kekal di sorga. Ingat ada catatan, buku catatan kita dari kita lahir sampai kita meninggal itu ada catatannya, ada videonya, ada catatannya ya. Jadi jangan kita ini berbuat jahat, berbuat baiklah, bertobat. Ini saya tutup dengan kesaksiannya. Saya punya suami dan punya teman. Ini teman ini bandel, bandel tahu nggak saudara? Bandel nggak mau ke gereja. Istrinya sih rajin ke gereja. Nggak mau bertobat. Ayo dong ke gereja. Saya bilang kan suka semobil, ikut mobil dia kita dulu ya. Udah kok bertobat kok ke gereja kok, bini kok rajin loh ke gereja gini. Katanya dia masih duniawi lah gitu kan. Suatu hari dia sakit saudara. Apa saudara dia sakit? Dia sakit terus hampir hampir semaput ya, orang bilang apa ya? hampir mati lah gitu ya. Sekarat. Ternyata saudara dilihatin loh kehidupannya dia dari kecil sampai gede. Kayak itu katanya dia bilang kayak film. Itu suami punya teman cerita ke saya. Aku dilihatin loh dari masa kecil saya, masa remaja saya, dewasa saya, dosa-dosa saya juga katanya. Dilihatin loh saudara. Malu nggak? Malu. Makanya akhirnya bertobat, dia belum pulang. Akhirnya mau beribadah ke gereja. Sungguh-sungguh saudara. Tuhan masih sayang, ya kan? Karena doa-doa istrinya nih, ya kan, supaya suaminya bertobat, ya kan? Jadi saudara, saat ini mari ya, kita ingetin mungkin ada keluarga, orang tua, saudara yang belum sungguh-sungguh, kita doakan, kita ajak sungguh-sungguh. Kita sendiri juga harus bangun hubungan dekat sama Tuhan, sehingga hari kematian itu tidak mengagetkan. Tahu kita kemana kita pulang. Tuhan suka bisa kasih tahu. Bisa, memang nggak semua orang, tapi orang yang dekat sama Tuhan bisa dikasih tahu hari pulangnya, begitu, ya. Jadi kita harus ada persiapan, ya, beres-bereskan dari sekarang, ya, bukan nantilah, ntar suka tunda-tunda, bahaya, saudara ya. Tiba-tiba pulang aja dalam keadaan berbuat dosa, saudara, belum tentu nyampe ke sorga. Setan bisa nyomot, ya. Saudara tahu itu Pak Pariaji yang gebet beras dari Muslim, itu dia lihat temannya di ICU,
dicomot rohnya sama setan, dia dikasih karunia penglihatan, teriak-teriak temennya, tolongin saya. Jadi temennya itu minta tolong ke dia, nggak bisa, udah meninggal, diseret sama setan. Tuh, hati-hati, itu orang meninggal itu perebutan antara kuasa malaikat Tuhan dan malaikat dari setan, rebutan. Kalau udah dalam Tuhan, diambil, dibawa ke Firdaus. Lah, kalau belum dalam Tuhan atau hidupnya sembarangan atau hidupnya dalam dosa, diambil sama setan, diseret saudara ke itu ya, ke pintu neraka. Nanti baru pengadilan tahta Allah baru deh ke neraka ya, ke sorga. Jadi kita yang meninggal tuh ke Firdaus dulu. Gerbang sorga itu Firdaus ya. Makanya kata Tuhan sama yang penjahat di kiri kanan itu masih dikasih kesempatan terakhir. Tuhan, saya ini orang berdosa, tapi Engkau orang benar ya, ampuni saya. Akhirnya hari ini juga Engkau bersamaku di Firdaus. Yang satunya enggak, saudara. Itu saat detik terakhir loh, saudara. Ya kan, penjahat yang di kiri kanan Tuhan Yesus, yang satu masuk surga, yang satu enggak, ya, karena membunuh. Ya kan? Tuhan Yesus enggak berdosa, dijadikan berdosa. Ya. Jadi jangan sampai mepet saat terakhir. Ayo dari sekarang kita mulai bebenah diri, bebenah hati, hidup dalam pertobatan terus. Orang yang cinta Tuhan, deket sama Tuhan tuh enak. Yes. Apa-apa kita bisa curhat sama Tuhan. Saya aja kalau curhat sama suami nggak seperti curhat sama Tuhan loh. Saya bisa nangis, saya bisa ketawa sama Tuhan, bisa bersuka cita ya, bisa curhat apa aja sama Tuhan. Saya kalau curhat sama suami tentang masalah, yang ada ntar dia yang stres juga. Makanya kalau masalah-masalah terlalu berat, saya nggak mau cerita sama suami. Kenapa? Takut dianya nggak kuat gitu ya. Memang kita maklumin ya, tiap orang kan ada masing-masing ya kapasitas pemikirannya, ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Jadi ya bersyukur aja lah kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Saudara bisa berdoa, saudara bisa curhat sama Tuhan. Selagi kita masih ada waktu, ayo kita diberi kesempatan untuk masih ada hidup ya, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Enggak apa-apa, yuk kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Bapa di surga, hidup kami Tuhan, kami mau pakai untuk menjadi alat-Mu yang mulia. Selagi ada waktu dan kesempatan, kami mau buang semua dosa-dosa kesalahan, masa lalu kami yang tidak baik, kami kubur bersama darah Yesus. Engkau boleh menghapuskan semua dosa kesalahan kami. Sekarang kami mau hidup benar, hidup kudus. Kami hidup boleh dalam Tuhan, dalam Engkau. Sungguh-sungguh perbuatan kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami
kami boleh menabur semua yang baik Tuhan. Biar kami terus menabur perbuatan-perbuatan yang baik juga, sehingga kami boleh Tuhan menghasilkan apa yang kami tabur. Kami percaya kami juga mengumpulkan harta di surga. Suatu hari kami pulang, Engkau sudah siapkan mahkota bagi kami. Baiklah mahkota kehidupan, mahkota di setiap perbuatan kami yang baik. Tuhan, sungguh ada upah. Bukankah Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyediakan rumah bagi kami, untuk menyediakan upah bagi kami ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami boleh setia sampai garis akhir. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kekurangankah, sakit penyakitkah, kemiskinankah, ataupun kekayaankah, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Biar kami boleh mempunyai kerendahan hati, tidak sombong, tidak tinggi hati pada waktu Tuhan angkat hidup kami. Dan kami juga tidak terpuruk, tidak kekurangan terus. Saatnya Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kami semua, sehingga kelimpahan bangsa-bangsa mengalir pada kami semua. Saatnya kami diangkat dari lumpur. Saatnya kami Tuhan Kau tinggikan untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Yesus. Pada saat nama-Mu Yesus ditinggikan dalam hidup kami, maka itu semua menarik banyak orang datang kepada Yesus. Terima kasih Bapak, berkati semua Tuhan, gembala di tempat ini, pelayan-pelayan, bahkan jemaat di GSPD Polres ini Bapak. Biar berkat Tuhan tercurah, tidak ada satu pun kuasa iblis yang dapat memadamkan Tuhan gereja di tempat ini. Tapi terus gereja ini roh mereka menyala-nyala dan mengasihi melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Hamba sudah selesai berbicara, tapi terus Roh Kudus berbicara pada kami semua, sehingga kami terus mulai hari ini bebenah diri. Kami membersihkan hati kami, pikiran kami, membersihkan tangan kami, roh, jiwa, tubuh kami disucikan, dikuduskan, sehingga suatu hari Tuhan panggil kami sudah siap. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala